Rugikan negara 193 triliun, 7 tersangka kasus korupsi tata kelola minyak ditahan. Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding, dan kontraktor-kontrak kerja sama pada 2018 hingga 2023. Ketujuh tersangka adalah Rifa Siahaan selaku Dirut PT Pertamina Patraniaga, Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional, Yoki Fernandi selaku Dirut PT Pertamina International Shipping, dan Agus Purwono selaku Vice President Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional. MKAN sebagai Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, YRJ sebagai Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Merak, dan DW sebagai Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan yang bersangkutan dinyatakan sehat. Selanjutnya tim penyidik melakukan penahanan terhadap para tersangka 20 hari ke depan, kata Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, Senin malam, 24 Februari 2025. Perkara ini bermula saat pemerintah mencanangkan agar pemenuhan minyak mentah wajib berasal dari dalam negeri pada periode 2018 hingga 2023. Sebagai perusahaan BUMN, Pertamina diwajibkan untuk mencari pasokan minyak bumi dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor. Hal ini sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018. Namun Rifa, Sani Sinar, dan Agus diduga melakukan pengondisian dalam rapat organisasi hilir, sehingga hasil produksi minyak bumi dalam negeri tidak sepenuhnya terserap, namun mengandalkan impor. Akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor, kata Kohar. Pada saat yang sama, Kohar menyebut hasil produksi minyak mentah dari dalam negeri oleh K3S juga dengan sengaja ditolak. Alasannya, produksi minyak mentah oleh K3S tidak memenuhi nilai ekonomis, padahal harganya masih sesuai harga perkiraan sendiri. Pada saat produksi minyak mentah dalam negeri oleh K3S ditolak dengan dua alasan tersebut, maka menjadi dasar minyak mentah Indonesia dilakukan ekspor, kata Kohar. Perbedaan harga pembelian minyak bumi impor sangat berbeda jauh dibandingkan dari dalam negeri. Adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar 193,7 triliun, kata Kohar. Ketujuh tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Jo, Pasal 3 Jo, Pasal 18 Undang-Undang Tipikor Jo, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.